Mesra, tempat kita ngobrol santai tentang bahasa Indonesia yang kita cintai. Saya Mary dan hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Nah, di sini sudah ada 3 narasumber kita, yaitu yang pertama ada Kak Juwita, ada Kak Bella, dan juga ada Kak Indah. Nah, untuk Kak Juwita ini akan membahas dan memberi kita pengetahuan tentang asal-usul bahasa Indonesia. Dan sementara Kak Bella sendiri ini akan memberitahukan tentang ejaan yang benar, aturan ejaan yang benar yang kita pakai dalam bahasa kita sehari-hari. Dan Kak Indah, beliau akan membahas tentang notasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Oke. Langsung saja ya kita mulai dalam sejarah bahasa Indonesia ini. Oke Kak Juwita, kita sama-sama tahu nih kan kalau bahasa Indonesia itu berakar dari Melayu. Nah, tapi momen penting apa coba nih menurut Kak Juwita selain Sumpah Pemuda tahun 1928 yang bikin bahasa Indonesia ini tuh jadi bahasa ilmu dan persatuan? Menurut saya ya, momen yang penting itu adalah setelah kemerdekaan. Jadi setelah bahasa kita resmi menjadi bahasa negara. Nah, jadi ada itu namanya itu ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Nah, dia itu menjadi langkah berani untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial. Jadi dia itu mengubah ejaan OE menjadi huruf U. Nah, itu tuh adalah langkah revolusi linguistik awal yang mendahului revolusi fisik itu. Setuju, kalau nggak ada pembaruan ejaan itu, transisi ke EYD di tahun 70-an pasti akan terasa lebih sulit dan terasa asing banget. Setuju banget sama Kak Bella sih. Jadi sejarah ejaan itu emang erat banget gini loh jadinya sama sejarah identitas kan? Betul. Oke, sekarang kita bahas tentang diksi dan pemilihan kata. Kalau menurut saya pribadi, sebagai konten kreator itu banyak saya temukan ya. Mereka itu seperti berbicara kata mempengaruhi. Nah, mereka tuh banyak berbicara tentang kata-kata itu mempengaruhi kan. Sedangkan dalam ejaan yang betul itu adalah memengaruhi. Mempengaruhi itu salah, memengaruhi itu yang benar. Nah, jadi menurut saya lagi nih pribadi, pemilihan kata ini tuh gak cuma soal baku ataupun tidak baku, tapi tentang kepercayaan. Nah, jadi kalau kita berbicara menggunakan kata baku, itu akan menambah kredibilitas diri kita. Meskipun kita dalam keadaan berbicara dengan lawan bicara maksud saya, ataupun saat kita dalam konteks penulisan. Betul, setuju banget. Dalam riset kami lihatnya itu sebagai presisi suatu kata yang salah, seperti efektif yang salah dipakai menjadi efisien, bisa mengubah makna temuan kita. Betul. Nah, kalau dari kacamata sejarah nih ya, kata itu selalu berevolusi maknanya. Nah, kita perlu tahu bahwa kata itu adalah makhluk hidup di lingkungan formal begitu. Jadi kita harus selalu patuh pada kamus KBBI. Betul Kak Juwita. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen ketiga dengan narasumber Kak Bella. Dan di sini beliau akan menyampaikan pengetahuan tentang ejaan dan tata bahasa ya, atau biasa disebut dengan PUEB. Nah, sebagai orang yang paham ejaan, Kak Bella nih ya, apa sih Kak kekeliruan ejaan nih yang biasanya sering banget terjadi di lingkungan sekitar kita nih, atau yang bisa mengganggu di media sosial? Yang paling mengganggu saya adalah kata awalan di. Contohnya di dalam dan dijual. Biasanya orang-orang tuh banyak menggabungkan kata tersebut. Intinya, kalau diikuti kata benda atau kata tepat itu dipisah. Kalau kata kerja baru digabungkan.
Oke, padahal itu tuh aturan yang sederhana kan ya. Tapi gimana nih dengan tanda baca? Biasanya banyak nih kan Kak, orang itu masih belum bisa membedakan antara tanda baca yang strip pendek itu ada kan, strip pendek sama strip yang agak panjang. Nah, itu gimana tuh? Ya, tanda pisah yang lebih panjang sering dilupakan. Tanda hubung strip Nah, emang beda berarti ya Kak, tanda hubung yang ini, maksudnya tuh yang pendek sama yang panjang beda berarti ya? beda dong. Kalau untuk strip pendek itu kata hubung seperti anak-anak. Mm-mm. Tapi kalau strip panjang itu tanda pisah. Contohnya seperti Jakarta dan Surabaya untuk membatasi sisipan kalimat gitu. Gitu Bu. Oke deh, terima kasih ya Kak Sama-sama, informasinya, Mary. terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu dengan narasumber Kak Indah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang notasi ilmiah ya teman-teman. Oke Kak Indah, apa sih yang kamu definisikan nih sebagai notasi ilmiah maksud saya itu notasi ilmiah yang baik menurut kamu itu gimana? Notasi ilmiah itu yang baik itu yang berarti konsisten, lengkap, dan etis. Konsisten berarti artinya kamu pilih suatu gaya, misalnya APA. Nah, kalau lengkap itu artinya semua informasi ada. Dan etis itu artinya nggak ada ide ataupun data yang diambil tanpa ada sumbernya. Jadi bebas dari plagiarisme. Tapi nih Kak Indah, banyak nih kan mahasiswa baru rata-rata nih, banyak mereka itu mengikuti gaya kutipan APA, MLA atau Chicago. Ya, seingat saya tuh itu. Nah, kan kalau saya sendiri nih kayaknya tuh kayak membingungkan gitu. Nah, ada nggak sih satu prinsip dari Kak Indah nih yang harus maksud saya tuh prinsip dari Kak Indah, menurut Kak Indah untuk mereka supaya mereka itu selalu maksud saya itu prinsip yang selalu mereka pegang gitu dalam konteks ini. Tentu ada prinsip dasarnya. Setiap Apa tuh, Kak? informasi bukan pengetahuan umum atau ide orisinal kamu. Harusnya ada tanda kepemilikannya. Selalu cantumkan nama penulis dan tahun terbit di dalam teks itu. Dan itu fondasi semua gaya pengutipan ya. Oke, wah diskusi yang bagus. Nah, kita udah bahas sejarah ejaan yang membentuk identitas kita. Itu sangat penting untuk kita tentunya ya. Dan aturan ejaan yang menjaga keteraturan, dan ada juga notasi ilmiah yang menjamin integritas. Nah, saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu adalah jembatan emas, di mana jembatan yang harus kita lewati dengan ejaan yang benar, dan kita harus hormati dengan pengutipan yang benar ataupun dengan kutipan yang jujur. Nah, kayak saya bilang tadi, kita harus punya kepercayaan. Oke, terima kasih kepada Kak Juwita, Kak Bella, dan juga Kak Indah atas pengetahuannya hari ini. Sama-sama. Sobat Tedika, semoga episode kita hari ini dapat memicu semangat kalian untuk terus belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, saya selaku host pamit undur diri, dan terima kasih kepada teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.